Ketua Penguji Bapak Wayan Hasyim dan Sekretaris Penguji Guru Agung Sadun dan Putri, dan kepada saudara siswa yang kemudian ini teman antara ya pena. Jadi topik yang diangkat pada hari ini laporan ini adalah prosedur kerja dokter dalam menangani dan mungkin dan jauh di Adiwana Sweterwood. Nah, sebelum Bapak mulai ujian ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada Bramantara, bahwa ujian ini akan kita laksanakan kurang lebih 1,5 jam. Dari 1,5 jam itu akan Bapak bagi menjadi 3 tahapan. Ya. Tahapan pertama akan Bapak berikan ya Bramantara untuk mempresentasikan apa yang Anda tulis ini di hadapan Dewan Penguji, maksimal waktunya adalah 15 menit. Nah, setelah selesai presentasi, tahapan yang kedua itulah adalah tanya jawab. Ya, jawab ini nanti sebelumnya akan Bapak berikan waktu kepada Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji untuk memberikan baik itu pertanyaan, masukan, maupun saran, sehingga apa yang ditulis oleh Bramantara ini walaupun ya sudah melalui proses bimbingan, tapi perlu adanya masukan saran supaya apa yang di sini bisa sesuai dengan standar apa dari pasarnya. Nah, setelah selesai tanya jawab, sesi yang berikutnya adalah sesi evaluasi atau penilaian. Ya, jadi kami para penguji akan memberikan nilai berdasarkan atas apa yang Anda presentasikan, yaitu apa yang Anda jawab, dan juga berdasarkan laporan yang Anda tulis ini. Jadi itulah yang akan digunakan untuk menilai. Nanti nilai masing-masing Dewan Penguji itu akan direkapitulasi oleh sekretaris sehingga nanti akan masukkan nilai akhir. Nah, perlu diketahui bahwa Bramantara bisa dinyatakan lulus apabila nilai yang diperoleh itu minimal adalah 65 minimal ya. Nanti kalau di bawah itu belum dinyatakan lulus, jadi minimal 65 ya. Harapan mudah bisa lebih dari itu ya. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi untuk presentasi silakan nanti Bramantara boleh buka maskernya ya, dan juga silakan nanti presentasi berdiri dan maksimalkan waktu yang Bapak berikan ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-in dan check-out di Adiwana Sweterwood. Baik, yang pertama dari latar belakang, pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan perekonomian negara. Sektor kepariwisataan menjadi salah satu unsur kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan guna memasukkan devisa yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dari negara bersangkutan. Walaupun Bali sempat dilanda COVID-19, namun itu tidak menyurutkan wisatawan untuk mengunjungi Pulau Bali. Dalam kondisi ini, para penyedia akomodasi berlomba-lomba untuk dapat memberikan pelayanan terbaik guna mencapai kepuasan dari para wisatawan. Salah satunya yaitu Adiwana Sweterwood yang memanjakan tamu dengan ciri khas bangunannya yang berkonsep Bali kontemporer. Kegiatan pariwisata tidak lepas dari usaha jasa perhotelan, yang mana di dalamnya terdapat begitu banyak departemen yang memiliki keterkaitan yang relevan dalam garis kerja, sama baik dari satu departemen dengan departemen yang lainnya, yang akan menunjang kinerja atau operasional demi kelancaran pekerjaan. Salah satu departemen yang memiliki andil yang sangat penting yaitu front office department,
Dilihat dari tugas dan fungsinya, front office departemen atau departemen kantor depan dianalogikan sebagai urat nadi ataupun pusat dari operasional hotel. Dalam menjalankan tugasnya akan muncul beberapa kendala yang akan dihadapi oleh seorang butler. Begitu juga yang terjadi di aduan Suite Ubud. Butler dituntut untuk memiliki sikap yang ramah dan sopan, peka terhadap situasi yang terjadi, dapat dengan sigap menangani segala permasalahan, dan yang penting penguasaan bahasa yang baik. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau bahasa pengantar yang telah diakui dan digunakan di seluruh penjuru dunia merupakan hal terpenting dalam hal komunikasi dalam dunia kewirausahaan. Sudah menjadi satu kewajiban bagi seorang butler untuk dapat mengaplikasikan bahasa tersebut secara baik dan benar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-in dan check-out di Adiwana Suite Ubud. Saya lanjut ke urusan slide. Yang pertama itu, bagaimanakah prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-in di Adiwana Suite Ubud? Dan yang kedua, bagaimanakah prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-out di Adiwana Suite Ubud? Baik, saya lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan umum secara teoritis, penulisan laporan akhir studi ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan mengenai bidang front office. Secara praktis, tujuan penulisan laporan akhir studi ini untuk memberikan gambaran mengenai penanganan tamu check-in dan check-out di Adiwana Suite Ubud. Tujuan khusus dari penulisan laporan akhir studi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-in di Adiwana Suite Ubud, dan yang kedua itu adalah untuk mengetahui prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-out di Adiwana Suite Ubud. Untuk manfaat terhadap lembaga, akpar, dan pasar, adapun manfaat yang diharapkan bagi lembaga itu yang pertama, sebagai referensi bagi lembaga pendidikan atau mahasiswa dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan mendatang. Yang kedua, menambah bahan bacaan di perpustakaan Akademi Pariwisata dan Bahasa atau AKPAR. Manfaat terhadap peneliti, adapun manfaat yang diharapkan dari laporan ini bagi peneliti yaitu yang pertama, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma 3 program studi perhotelan di akhir Akademi Pariwisata dan Bahasa. Yang kedua, penulisan laporan akhir studi ini dapat dijadikan media pembelajaran dalam penerapan teori yang diberikan selama kuliah dengan praktek yang dilakukan selama praktek kerja lapangan. Manfaat terhadap industri sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen di Adiwana Suite Ubud dalam mengevaluasi prosedur yang sudah dibuat guna meningkatkan pelayanan check-in dan check-out. Baik, saya lanjut ke sendiri. Itu pengertian prosedur kerja. Prosedur kerja adalah pengendalian pada kinerja yang telah dibuat sesuai dengan aturan perusahaan atau pemerintahan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya tugas maupun menghindari terjadinya kesalahan. Yaitu pengertian butler. Butler adalah petugas pelayanan hotel yang mampu memberikan keinginan dan kepuasan tamu dalam bidang front office, housekeeping, dan food and beverage. Tugas butler biasanya dapat dijumpai pada resort mewah ataupun private villa sendiri. Untuk pengertian menangani adalah cara agar suatu pekerjaan yang sedang digarap bisa terlaksanakan dan terselesaikan. Untuk pengertian tamu adalah seseorang atau sekelompok orang dengan membawa satu atau beberapa kepentingan, baik itu kepentingan dirinya sebagai pribadi maupun kepentingan orang lain, termasuk kepentingan organisasi tertentu. Alasannya mereka ialah keputusan organisasi tersebut. Untuk pengertian check-in adalah di mana proses kedatangan tamu untuk melakukan registrasi sebelum tamu menginap. Pengertian check-out adalah proses pelayanan saat di mana tamu akan meninggalkan hotel
serta melunasi bil atau tagihan selama kamu menginap. Pengertian resort. Resort adalah suatu tempat atau fasilitas industri yang memiliki sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata. Lanjut ke waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada saat penulis bekerja terhitung dari tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 Februari 2022. Untuk tempat penelitiannya, ini dilakukan di Adiwana Sweta Ubud pada Front Office Department selama penulis bekerja sebagai butler. Objek penelitian. Pada penulisan laporan akhir studi ini, yang menjadi objek penelitian adalah prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-in dan check-out di Adiwana Sweta Ubud. Sumber data, pertama data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung pada objek penelitian, yaitu di Adiwana Sweta Ubud, khususnya pada bagian Front Office Department, melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primernya adalah hasil pengamatan terhadap butler pada saat menangani tamu check-in dan check-out. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui telaah perusahaan yang yaitu melalui dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekundernya berupa teori dari buku, sejarah, struktur, tugas, dan tanggung jawab. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada metode observasi partisipasi, itu ada metode wawancara, juga ada metode dokumentasi, setelah itu ada metode analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pengolahan data dengan jalan menggambarkan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan umum. Sedang pembahasan, Adiwana Sweta Ubud merupakan salah satu resort yang terletak di Ubud, berlokasi di Jalan Sweta, Banjar Buntuyung Sakti, Ubud. Adiwana Sweta Ubud adalah salah satu resort yang berada di bawah naungan manajemen Adiwana Hotel dan Resort yang dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer atau CEO Bapak Adina Kusuma. Adiwana Sweta Ubud lokasinya dikelilingi oleh tumbuhan hijau dengan view yang mengarah langsung ke sungai yang indah dengan dikelilingi oleh hutan yang sangat indah. Adiwana Sweta Ubud dibuka pada bulan Juli 2021 yang memiliki total kamar 34 kamar yang terbagi menjadi 24 Adiwana Room, 2 suite room, namun untuk suite roomnya masih dalam tahap pengerjaan, 7 one bedroom villa dan 1 two bedroom villa. Demikian sekilas sejarah dari Adiwana Sweta Ubud. Berikut ada logo dari Adiwana Sweta. Bagian departemen di Adiwana Sweta Ubud. Yang pertama itu ada Front Office Department, lalu ada Housekeeping Department, itu ada Food and Beverage Department, Engineering Department, dan Accounting Department. Lalu fasilitas yang dimiliki Adiwana Sweta Ubud, untuk fasilitas kamar itu ada Adiwana Room, Suite Room, One Bedroom Villa, dan Two Bedroom Villa. Untuk fasilitas umum sendiri, yaitu ada fasilitas Infinity Pool, ada fasilitas spa, fasilitas pool bar, fasilitas restoran, dan banyak lobby. Hasil dan pembahasan prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-in di Adiwana Sweta Ubud dan prosedur kerja butler dalam menangani tamu check-out di Adiwana Sweta Ubud. Untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian sangat diperlukan dalam menjadi seorang butler. Dalam hal ini dikhususkan sebagai seorang butler, selain penguasaan bahasa, keterampilan, dan keahlian, dalam berbagai bidang yang harus dikuasai seorang butler, kedisiplinan dan ketelitian adalah 2 hal utama yang harus diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini seperti kasus skipper dan late charge yang akan berdampak buruk pada diri sendiri dan juga hotel.
Sama halnya dengan check-in dan check-out, di mana seorang butler dituntut agar cekatan dan mampu mengerjakan tugasnya secara profesional dan rapi. Di mana agar tamu merasa sangat senang pada proses check-in maupun check-out yang tentunya berdampak kepada hotel tersebut. Berdasarkan simpulan penulis papakan, berikut saran-saran penulis yang dapat diberikan untuk menunjang operasional hotel agar lebih baik. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya late charge, yaitu seorang butler harus lebih teliti dalam melakukan pengecekan tagihan tamu dan lebih sigap menanyakan kondisi billing tamu atau tagihan tamu yang akan check out pada saat itu. Pada tim restoran, apakah sudah aman atau ada billing tamu yang belum diinput ke sistem. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya skipper, seorang butler harus menagih pembayaran tamu di awal atau pada saat tamu melakukan proses check-in. Jika dalam suatu kondisi tamu menginginkan pembayaran bill dilunasi pada saat check-out, seorang butler berhak dapat meminta tamu untuk memberikan identitas seperti paspor atau ID card sebagai jaminan dan akan dikembalikan saat bill sudah dilunasi. Baik, sekian dari presentasi laporan akhir studi saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke proses sesi dan saran. Terima kasih. Baik, silakan dalam